Babun idza shalla summa amma qauman. Bab menjelaskan apabila seseorang sholat dan menjadi imam bagi kaumnya. Haddatsana Sulaiman bin Harb wa Abu Nu'man qala haddatsana Muhammad bin Zaid an Ayyub an Amr bin Dinar an Jabir. Dari Jabir, qala berkata Jabir, kana ada muadzin Muadz yusolli salat Muadz ma'an Nabi beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sumayati kemudian Mu'ad mendatangi kaum itu Mu'ad, ayusolli maka sholat Mu'ad bihim beserta kaumnya. Artinya menjadi imam bagi kaumnya. Itu hal yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Mu'ad bin Jabal di sini yang dimaksud adalah sahabat dekat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian babuman asma'an nasah takbirul imam. Bab menjelaskan orang yang mendengar takbir imam. Haddatsana Musaddad qala haddatsana Abdullah dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, lamma marido pada saat sakit siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam marodohu yaitu dengan sakit alladzi mata bihi yang menyebabkan wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam atahu mendatangi pada saat itu Bilalun Bilal yu'dzinuhu memberitahukan Bilal kepada Nabi bisolati perihal solat. Pola maka saat itu Nabi SAW bersabda, muru perintahkanlah oleh kalian Abu Bakar Pak Yusolli biar bilaulah yang jadi imam. Kultu kata Siti Aisyah saya berkata, in Abu Bakrin sesungguhnya Abu Bakar itu rojulun asifun, seorang laki-laki yang lemah lembut. Iyakum apabila menjadi imam makomak di tempatmu wahai Nabi, yabki akan menangis itu Abu Bakar. Ayak diru maka tidak akan kuat itu Abu Bakar al-qiraati untuk membaca ayat Al-Quran. Tetapi kalau akhirnya Nabi tetap bersabda, muru perintahkanlah oleh kalian Abu Bakar, yusolli perintahkanlah Abu Bakar supaya menjadi imam. Fakultu maka aku berkata lagi, kata Siti Aisyah, mislahu seperti kata-kata di atas. Fakola kemudian Nabi berkata lagi salisah ketiga kali awir robi atau keempat kali. Inna kunna sesungguhnya kalian hai para istri Nabi sawahibu Yusuf itu seperti orang-orang yang berada di sekitar Nabi Yusuf. Muru perintahkanlah oleh kalian Abu Bakar al yusolli supaya sholat Abu Bakar menjadi imam. Fasolla maka sholatlah Abu Bakar setelah Nabi memerintahkan 4 kali tadi. Wa kharaja dan keluar Nabi SAW yuhadi baina rajulaini berada di antara itu berdekatan dengan Abu Bakar. Karena ada anduru aku melihat kata saya ilahi kepada Nabi ya khuttu birujulahil harodo. Nabi melangkah dengan kedua kakinya ke tanah itu, ke tempat sholat. Kalau mar'ahu maka pada saat melihat kepada Nabi siapa Abu Bakar dan Abu Bakar, dahaba maka Abu Bakar ya ta'akhkharu berusaha mundur membiarkan Nabi menjadi imam. Asyaro maka Nabi isyarat ilaika pada Abu Bakar ansolli tetaplah engkau jangan mundur. Kata khoro tapi Abu Bakar mundur, Abu Bakar radhiyallahu anhu maka ada dan duduk siapa Nabi ila janbi di pinggir Abu Bakar. Abu Bakrin dan Abu Bakar yusmi'u memperdengarkan Abu Bakar an-nasa kepada orang takbirnya. Ini saya kira hadis yang sudah diulang-ulang sebelumnya, tetapi dengan redaksi yang sedikit berbeda. Artinya waktu itu Nabi SAW pada saat beliau sakit dengan sakit yang menyebabkan wafatnya beliau itu sudah tidak kuat menjadi imam. Tetapi tetap beliau datang ke masjid untuk memberi contoh kepada kita. Jangan sakit dikit saja sudah malas ke masjid. Nabi SAW masih tetap datang ke masjid walaupun tidak bisa menjadi imam. Yang menjadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar.
Karena Abu Bakar yusolli bisalatin Nabi wan nas yusalluna bisalati Abi Bakrin. Disebutkan begini dalam hadis lain bahwa Abu Bakar itu sholat dengan ikut sholat Nabi dan orang-orang para sahabat di belakangnya itu sholat dengan mengikuti sholatnya Abu Bakar. Babur rajulu ya'tim bil imami. Bab seseorang yang bermakmum kepada imam, ya'timun nasibil makmum, dan juga bermakmum orang-orang dengan makmum. Wa yudhkaru anin Nabi SAW. Ini hadis masih sama dengan yang di atas. Haddatsana Qutaibah dari Siti Aisyah. Qalat, berkata Siti Aisyah, lamma thaqula, pada saat berat siapa Rasulullah SAW sakitnya, maksudnya jaa maka datang Bilalun Bilal dinuku memberitahukan Bilal kepada Nabi bisolati untuk sholat berjamaah. Faqala, maka bersabda Nabi, muru Abu Bakrin, perintahkanlah oleh kalian Abu Bakar menjadi imam. Ayyusolliya, supaya sholat Abu Bakar bin Nasir dan orang-orang. Qultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, kata Siti Aisyah, inna Abu Bakrin rajulun asifun. Sesungguhnya Abu Bakar itu seorang laki-laki yang terlalu lemah lembut. Wa innahu mata yakum, maka pada saat Abu Bakar berdiri di tempatmu jadi imam, la yusbun nasa, tidak bisa memperdengarkan suara kepada orang-orang. Kalau Amar tak Umaro, mengapakah engkau tidak memerintahkan Sayyidina Umar? Pola, kemudian Nabi SAW bersabda lagi, muru Abu Bakrin, perintahkanlah oleh kalian Abu Bakar. Yusolli, supaya sholat Abu Bakar bin Nasir dan orang-orang. Fakultu, maka aku berkata, kata Siti Aisyah, li Hafsah, kepada Siti Hafsah, uli, katakanlah olehmu wahai Hafsah, lahu kepada Nabi, inna Abu Bakrin, sesungguhnya Abu Bakar itu rajulun asifun, laki-laki seseorang yang terlalu lembut, mudah nangis. Wa innahu mata yakum la yasmi'un nas. Pada saat menjadi imam tidak bisa memperdengarkan suara kepada orang-orang. Kalau Umar tak Umar, mengapakah tidak engkau perintahkan Sayyidina Umar? Qala, maka Nabi SAW bersabda, innakum, sesungguhnya kalian, hai para istri Nabi, lantunna, yaitu kalian semua, sawahibu Yusuf. Itu seperti orang-orang yang dekat Nabi Yusuf alaihissalam. Muru Abu Bakrin, perintahkanlah oleh kalian Abu Bakar, ayusolliya, supaya sholat Abu Bakar bin Nasir dan orang-orang. Falamma dakhala, maka pada saat masuk Nabi bis sholati, di dalam sholat, wajada, mendapatkan Rasulullah SAW fi nafsi, di dalam diri Rasul, kipatan, kekhawatiran. Qoma, maka berdiri Nabi yuhada baina rajulaini, di antara dua kakinya itu dengan warijlahu, dan dua kakinya yahuttoni, melangkah dua kakinya fil adi, di bumi. Hatta dakhala masjid, sehingga masuk masjid. Falamma sami'a, maka pada saat mendengar Abu Bakar hissahu, suara Nabi. Dhahaba Abu Bakr yata'akhkharu, Abu Bakar mundur. Auma'a, maka isyarat ilahi kepada Abu Bakar Rasulullah SAW. Faja'a, maka datang Rasulullah SAW hatta jalasa an yasari Abi Bakrin, sehingga duduk di sebelah kiri Abu Bakar. Karena Abu Bakrin, maka saat itu Abu Bakar yusolli sholat, Abu Bakar qaiman sambil berdiri. Wa kana Rasulullah SAW, dan ada Rasulullah SAW yusolli qaidan, sambil duduk sholatnya. Yang tadi mengikuti Nabi itu mengikuti Abu Bakar bisolati Rasulullah, kepada sholat Rasulullah SAW. Wanasu, sedangkan orang-orang muqtaduna, mengikuti bisolati Abu Bakrin, kepada sholat Abu Bakar radhiyallahu. Jadi ini hadis berkali-kali diulang, walaupun dengan redaksi yang berbeda, karena riwayat yang meriwayatkannya beda juga, sehingga bentuk redaksinya agak berbeda juga. Di sini menegaskan bahwa yang Nabi SAW dengan kukuh, gitu kan, memerintahkan kepada para sahabat, terutama para istri Nabi, supaya Abu Bakar yang harus menjadi pengganti Nabi sebagai imam di sini. Perintahkan oleh kalian, walaupun saat itu Siti Aisyah sudah mengusulkan Abu Bakar itu tidak gampang nangis, gitu. Gampang nangis, sehingga nanti kalau menjadi imam, beliau keburu nangis, malah tidak bisa membaca ayat Al-Quran. Maka perintahkanlah Sayyidina Umar. Gitu.
kata Siti Aisyah. Tapi Nabi tetap bersikukuh supaya Abu Bakarlah yang menjadi imam, menggantikan Nabi saat itu. Nah, nanti pada saat pergantian kekhalifahan juga di sini satu isyarat sebetulnya kan bagi kita bahwa Sayyidina Abu Bakar itu memang dikehendaki oleh Nabi menjadi pengganti sholat, dan ini isyarat juga bagi kita semua kaum muslimin bahwa beliaulah yang pertama menjadi khalifah dan disepakati oleh para sahabat. Jadi cerita di Ghadir Hum itu yang diklaim oleh orang Syiah bahwa Nabi sudah berwasiat supaya yang menjadi khalifah itu Sayyidina Ali, itu adalah rekaan, dibuat-buat, itu rekayasa atau hoak. Kan di dalam hadis-hadis di Imam Bukhari atau hadis-hadis di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah memang ada peristiwa Ghadir Hum, kepulangan Nabi beserta para sahabat dari Haji Wada, kemudian istirahat di Ghadir Hum, tetapi tidak ada cerita tentang wasiat Nabi. Nah, cerita wasiat Nabi itu dibuat-buat oleh orang Syiah saja. Karena kalaupun ada, mesti para sahabat tidak mungkin mengkhianati pesan Nabi wasiat. Karena pada saat penunjukan Abu Bakar Siddiq beliau sebagai khalifah pertama di Sa'idah Bani Sakifah di dekat Masjid Nabawi, sekarang mungkin sudah masuk bagian Masjid Nabawi, itu tidak ada seorang pun sahabat yang mengatakan peristiwa Ghadir Hum. Tidak mungkin itu ada yang berkhianat di antara para sahabat yang sangat dekat dengan Nabi. Karena pada saat itu juga terjadi pertentangan antara Ansor dan Muhajirin perihal siapa yang akan jadi khalifah. Akhirnya merujuk kepada kondisi seperti ini, bahwa yang menjadi imam sholat pada saat Nabi sakit keras juga adalah Nabi menghendaki Abu Bakar, sepakatlah para sahabat menunjuk Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Walaupun saat itu Abu Bakar juga beliau mengatakan tidak sanggup sebetulnya untuk menjadi khalifah. Tapi karena berdasarkan hadis-hadis yang sahih seperti ini, maka disepakatilah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Jadi bagi kita sangat jelas untuk dikaitkan dengan kondisi kepemimpinan pasca wafat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau juga ditunjuk oleh kaum muslimin yang tidak ada satupun yang mengingkarinya, termasuk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali juga ikut berbaiat mengangkat Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Sehingga sekali lagi klaim dari orang-orang Syiah yang menyatakan Abu Bakar merampas hak kekhalifahan dari Sayyidina Ali itu adalah bohong belaka. Rekaan mereka saja. Tidak ada dalam cerita dari hadis-hadis yang sangat sahih seperti ini. Dan tidak mungkin itu. Kecil kemungkinan para sahabat berkhianat kepada Nabi. Tidak mungkin. Ratusan ribu sahabat saat itu, satu pun tidak ada yang memberikan klaim kepada kumpulan sahabat di Sakifah Bani Sa'idah bahwa Nabi pernah berwasiat untuk menunjuk khalifah Sayyidina Ali. Tidak ada satupun. Sehingga sekali lagi itu hanya rekaan orang-orang Syiah yang dikokojoan oleh orang Yahudi. Kemudian hal ya'khudhu al-imam idza syakka bi qaulin nas, bab mengenai apakah imam itu mengambil sikap pada saat orang-orang ragu. Hadasan Abdullah bin Maslamah an Malik bin Anas an Ayyub bin Abi Tamimah al-Makhdani an Muhammad bin Sirin an Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. Anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insoropa, berpaling Rasulullah minisnata ini, artinya dari sholat yang 4 rakaat, setelah 2 rakaat itu beliau salam. Akhwala, maka saat itu berkatalah kepada Rasulullah Dzul Yadaini, seorang yang bernama Dzul Yadain. Dzul Yadain itu artinya yang memiliki 2 tangan. Tapi ini menjadi nama seseorang saat itu. Aqwasurta, apakah engkau mengosor sholat wahai Rasul? Aku sirti, apakah di aku surta, apakah engkau mengosor sholat terhadap sholat? Amnasita, atau engkau lupa ya Rasulullah? Qala, maka Rasulullah menjawab, Sodako Dzul Yadain, apakah benar di kata-kata Dzul Yadain? Qala, maka berkata an-nasu, para sahabat yang ada di masjid saat itu, na'am, betul wahai Rasulullah, engkau kok
salam baru 2 rakaat pada. Aqoma maka berdiri siapa Rasulullah SAW, sholat maka beliau sholat isnataini 2 rakaat ukhroya ini yang ketinggalan itu. Cuma salama kemudian beliau salam, cuma kabbaro kemudian beliau takbir, pas sajadah maka kemudian beliau sujud, misal sujud umpama sujud beliau akwala atau lebih banyak. Nah ini adalah ajaran mengenai sujud sahwi. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur atau asar. Ini tidak disebutkan. Nah, kemudian baru 2 rakaat jamaah juga ikutan dalam berjamaah Nabi SAW baru 2 rakaat sudah salam. Nah, maka pada saat itu seorang yang bernama Dzul Jadain bertanya kepada Rasulullah. Nah ini juga bagian dari kekritisan para sahabat saat itu. Jadi kok ada hal-hal yang baru itu bertanya langsung para sahabat, tidak diam saja. Ini kritisnya para sahabat saat itu. Loh, mengapa Rasul sholat itu biasanya 4 rakaat? Sekarang kok baru 2 rakaat sudah selesai? Apakah memang engkau mengkosor atau engkau lupa? Gitu. Nah Rasulullah SAW saat itu beliau juga manusia. Betul tidak ini kata-kata Dzul Yadain? Bertanya kepada sahabat yang lain, kata para sahabat, betul wahai Rasulullah, engkau baru 2 rakaat sudah salam. Maka saat itu Rasulullah menyempurnakan 2 rakaat lagi. Jadi pada saat kita lupa, harusnya 4 rakaat, kemudian baru 2 rakaat, atau baru 1 rakaat, atau baru 3 rakaat, maka tambahlah yang kurangnya saja. Walaupun kita sudah ngobrol. Ya ini kan bukti bahwa Rasulullah sudah bertanya kepada Dzul Yadain. Dan sudah ada dialog. Nah itu kekurangannya boleh ditambahkan pasca ngobrol itu, kita takbir lagi saja, kemudian sujud ditambah dengan sujud sahwi nanti sebelum salam. Sujud sahwilah karena kita merasa kelupaan saat itu. Kemudian hadis yang senada sama juga di sini. Salat Nabi telah salat Nabi SAW abduhra salat duhur rakaat ini 2 rakaat. Bila salat rakaat ini ditanyakan, apakah engkau salat hanya 2 rakaat wahai Rasul? Salat rakaat ini maka Rasulullah salat lagi 2 rakaat, summa sallama kemudian salam, summa sajadah ini kemudian sujud 2 kali sujudan. Nah di sini sujud sahwi itu ada 2 macam, dilakukan sebelum salam atau juga sesudah salam. Boleh saja. Salam dahulu, kemudian setelah itu sujud sahwi. Sujud lupa. Semacam memohon maaf kepada Allah perihal kekurangan kita sebagai manusia, kelupaan. Bisa dilakukan sebelum salam ataupun setelah salam. Di hadis ini, Nabi SAW melakukan sujud sahwi setelah salam. Ini masih berkaitan dengan kisah Dzul Yadain sebetulnya. Kemudian babun idza bakal imamu fi sholati. Bab mengenai apabila imam itu nangis. Oh ya, mau. Nggak ada suara. Oh iya. Ya, ya. Betul. Jadi ada protes dari jaringan tidak kedengaran katanya. Baik, itu ada pertanyaan begini para Bapak Ibu yang ada di jaringan. Apabila kita sedang sholat, katakanlah sholat duhur yang harus 4 rakaat, kita lupa apakah sudah 2 rakaat atau 3 rakaat atau bahkan sudah 4 rakaat. Nah, di situ apakah perlu sujud sahwi gitu kan Pak ya? Nah, saat itu memang kita harus berkeyakinan sesuai dengan apa menurut kita gitu kan. Kalau ini kita yakini baru 2 rakaat berarti harus ditambah 2 rakaat lagi. Nanti setelah salam atau sebelum salam kita tambah sujud sahwi. Karena dalam keadaan lupa pada saat itu.
Jadi tetap pada saat kita di tengah sholat lupa, ya ini biasanya kalau sholat sendirian kan suka lupa. Kalau sholat berjamaah nanti biasanya di subhanallah menurut makmum ya. Tapi kalau sholat sendirian, nah saat itu kita ikuti keyakinan kita saja. 2 rakaatkah atau 3 rakaat? Kalau kita yakin 3 rakaat, berarti tambah 1 rakaat lagi. Nah, nanti pada saat menjelang akhir sholat, tambah sujud sahwi. Itu saja, praktis juga gitu. Jadi begitu, saya kira secara praktis untuk para bapak ibu yang ada di jaringan juga nih. Pada saat kita lupa itu, ambil yang meyakinkan bagi kita. Jadi apa yang kita yakini itulah yang dipegang. Kemudian hadis berikutnya, Haddasan Ismail qad haddasan Malik bin Anas an Hisham bin Urwah an Abihi an Aisyah. Dari Siti Aisyah Ummul Mukminin. Inna Rasulullah semuanya Rasulullah SAW bersabda Rasulullah fi marodi pada saat sakitnya, sakit yang menyebabkan beliau wafat. Muru Abu Bakrin yusalli bin nas. Ini dengan hadis yang tadi sebetulnya, tetapi dengan redaksi yang berbeda. Perintahkanlah oleh kalian Abu Bakar supaya menjadi imam kepada orang-orang. Qalat berkata Aisyah itu Aisyah, aku berkata, in Abu Bakar sebenarnya Abu Bakar kita qoma fi maqamik lam yusmin nasa, apabila menjadi imam di tempatmu Rasulullah tidak bisa memperdengarkan suara minal bukai karena nangis, pamur maka perintahkanlah olehmu Umar Sayyidina Umar. Fayusali supaya sholat itu Sayyidina Umar menjadi imam linasi dengan orang. Apa alat maka mengerjakan, artinya dalam hal ini Siti Aisyah berkata kepada Siti Hafsah supaya menyampaikan kepada Sayyidina Umar. Apa alat maka mengerjakan Al-Hafsat Siti Hafsah. Waqala tetapi Rasulullah SAW berkata, kalian ini bagaimana sih? Innakunna lantunna sahibu Yusuf. Kalian ini kok seperti sahabat-sahabat Nabi Yusuf. Muru Abu Bakrin, perintahkanlah Abu Bakar. Ayusalli supaya sholat Abu Bakar linasi dengan orang-orang. Qalat berkata Hafsah Siti Hafsah li Aisyah kepada Siti Aisyah, ma kuntu tidak ada aku ini li ashaba lebih dekat minki daripada khairan kebaikannya. Artinya ya tetaplah ikuti perintah Nabi. Itu Sayyidina Abu Bakar yang menjadi imam. Nah, di sini yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari itu, apabila imam itu nangis bagaimana? Sah tidak sholatnya? Nah, berdasarkan ayat ini atau hadis ini, itu sholatnya tetap boleh berjalan. Silakan. Tidak menjadikan batal gara-gara imam nangis pada saat sholat. Kan bisa saja karena ayat itu menyentuh perasaannya dan tahu maksudnya, maka bisa saja menangis. Nah, itu tidak menyebabkan batal sholat apakah imam ataupun makmum. Tetap saja sah, lanjut saja. Barangkali imamnya agak berhenti dulu gitu kan, karena ingin meredakan dari rasa sedihnya. Kemudian setelah berhenti, baca lagi, nggak apa-apa. Paling agak tertunda-tunda saja. Tapi tidak menyebabkan batal. Karena hal yang sama juga pernah terjadi dalam hadis lain, sebutkan begini. Dari Abdullah bin Syakhir, itu saya melihat Rasulullah SAW, yusolli beliau sholat bina beserta kami menjadi imam, tapi sadrihi dan di dadanya itu, azirun ka azirul marjali minal bukai. Ada menggelegar suatu suara, ya sesenggukan barangkali begitu, di dadanya itu karena nangis. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam Nasai, dan Imam Tirmidzi. Nah, artinya yang suka nangis, yang pernah nangis pada saat menjadi imam juga, Rasulullah juga pernah. Dan beliau tidak menyatakan batal sholat. Sah kalau imam itu nangis pada saat menjadi imam. Tidak menyebabkan batal. Paling sekali lagi tertunda-tunda saja jamaah. Karena imamnya harus berhenti dahulu. Kemudian bab taswiyati sufi indal iqamah wa ba'dah. Bab mengenai pelurusan saf pada saat berdiri sholat.
Haddatsana Abdul Walid bin Abdul Malik qala haddatsana Syu'bah qala akhbarani Amrun bin Murrah qala sami'tu Salim dari Nu'man bin Bashir. Qala bersabda siapa? An-Nabi sallallahu. Nah, beliau berkata latusawunna sufufakum, supaya dirapatkan, diluruskan itu saf-saf kalian. Ayu khalifannallahu baina wujuhikum, atau kalau tidak mau merapatkan saf-saf kalian akan Allah pergilirkan, akan Allah tidak jadi kompak antar kalian itu. Nah, di hadis yang lain juga sama, di sini dari Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Nabi, aqimus sufufa, lurus dan rapatkan itu sop-sop itu. Nah, ini maka sesungguhnya aku arakum, melihat kalian semua itu khalfa dhuhri, di belakang punggungku. Nah, ini juga kelebihan Nabi SAW. Nabi SAW itu bisa melihat saf tanpa perlu melihat seperti ini, seperti kita umumnya. Beliau bisa melihat saf itu dalam kondisi rapat atau lurus dengan tetap menghadap ke arah kiblat. Nah, itu kelebihan sendiri Nabi SAW. Mukjizat beliau bisa melihat. Nah, ini hadis ini menegaskan, hadis Bukhari ini hadis sahih, bahwa merapatkan saf itu adalah sesuatu keniscayaan, keharusan. Demikian juga meluruskannya. Nanti di bawah ada sejumlah hadis yang menyatakan kewajiban itu. Lurus dan rapat. Nah, sebelum lurus dan rapat, saf pertama itu paling utama juga, harus diisi. Kita belum merata ini pemahaman itu ya. Saf pertama itu kadang-kadang dicuekkan, seperti tadi saja itu. Masih kosong kok, pada ngisinya ke saf kedua, padahal yang di sana itu masih kosong. Nah, pemahaman seperti ini tuh belum merata deh akan kita kaum muslimin. Walaupun di antara kaum muslimin juga yang suka ngaji, yang tidak ngaji ya wajarlah tidak ngerti. Tapi yang suka ngaji juga begitu. Masih ada saf kosong, dibiarkan saja kosong. Harusnya diisi. Karena itu saf paling utama. Di saf pertama. Tetapi dicuekkan itu, tidak tahu harganya kelihatan. Karena belum masuk ke akhirat. Nanti memang di akhirat baru akan dibuka. Jangan lupa di sini kata Nabi, supaya lurus dan rapatkan saf. Nah, kalau tidak mau lurus dan rapat, Allah akan nanti menyebabkan hati-hati kalian itu tidak kompak, tidak seragam. Nah, coba perhatikan kita. Di masjid, katakanlah jangan jauh-jauh, di Masjid Ar-Rahmah itu. Di sana itu pengajian itu dalam sepekan itu mungkin sampai beberapa kali. Pengajiannya bagus. Pengajian seperti ini, dan ramai terus itu kan di masjid itu. Tapi kalau saya ikutan sholat di sana, safnya itu tidak lurus dan tidak rapat. Masih bagusan di kita lah. Tidak lurus, tidak rapat. Wah, ini berarti ngajinya itu tidak memberikan dampak apapun. Ada pengajian itu hampir tiap hari. Mungkin ya beberapa dalam sepekan itu terus saja ada. Berarti tidak memberikan dampak apapun. Jangankan kepada kemasyarakatan, dalam sholatnya saja tidak begitu. Nah, kalau di kita sudah ada pengajian setidaknya sepekan sekali, mestinya amalkan. Paling tidak untuk mengamalkan supaya saf itu rapat dan lurus. Walaupun ini juga belum tentu bisa terus gitu kan. Karena tidak semuanya ikut ngaji, masalahnya tidak ngerti, tidak tahu bahwa harus dirapatkan, diluruskan. Nah, bagi yang tadi itu pengajian jalan terus tetapi tidak memberikan dampak apapun, berarti tidak ada pengaruh apa-apa pengajian itu. Padahal hampir tiap hari itu. Mungkin tidak tiap hari, tetapi dalam sepekan itu 2 atau 5 kali itu ada pengajian terus. Tapi pada saat saya ikutan sholat, loh, safnya itu tidak ada kerapihan. Silakan kalau mau ikut sholat ke sana, buktikan pengajiannya itu tidak memberikan dampak apa-apa. Nah, bagi kita yang ngaji, ini harus kita amalkan. Maka rapatkan saf. Rapatkan dan utamakan saf pertama. Isi dahulu, jangan dulu bentuk saf kedua sebelum saf pertama penuh. Kadang-kadang kalau ada di sebelahnya kosong, di pinggir itu tetap tidak mau juga tuh, tidak mau ngisi. Padahal harusnya diisi dahulu.
Dan kesadaran itu belum tumbuh juga di antara kita. Kadang-kadang kita juga akhirnya masih bisa satu orang lagi, akhirnya ditempatnya biar tidak bisa masuk orang lain. Jangan begitu, harusnya tetap kasih tempat supaya orang yang di belakang bisa masuk. Nah, kesadaran ini belum demikian tumbuh. Nah, patokannya itu rapatnya seperti apa? Seharusnya nanti lihat di hadis-hadis ini, harusnya rapat bahu ketemu bahu dan kaki ketemu kaki. Itu yang benar itu, Pak. Dan ini belum banyak terjadi di kita, di jamaah kita, di masjid manapun juga belum begitu. Agak susah memang ini, apalagi setelah pandemi ini. Nah, nanti tidak kompak kalian itu, Allah akan jadikan begitu. Bisa dibuktikan, lihat saja. Di masjid yang tidak memperhatikan kerapihan saf, kebermasyarakatannya juga tidak kompak gitu. Ya, tidak satu arah, tidak terpimpin dengan baik. Itu kata-kata Nabi. Atau Allah akan membedakan pendapat di antara kalian. Artinya tidak kompak tadi. Kehidupan kemasyarakatannya pun begitu. Sehingga dari sini mulailah kita dari masjid supaya kita menjadi masyarakat yang kompak, yang baik dengan cara rapat dan lurus safnya. Insya Allah Allah akan memberikan keberkahan. Kemudian di sini ya seperti tadi ini ada penjelasan ilam tasmu, jika kalian tidak merapatkan dan tidak meluruskan, nanti Allah akan menjadikan hati-hati kalian tidak kompak lah, kira-kira begitu aja. Kemudian Imam Nawawi berkata, makna yuki baina adawah wal baghdha wa ikhtilafil qulubi. Nah, kata Imam Nawawi yang dimaksud oleh Nabi itu nanti di antara kalian itu bisa datang rasa permusuhan, saling membenci dan berbeda hati-hati kalian apabila tidak mau melurus dan merapatkan saf. Tapi alhamdulillah masih baguslah kalau di jamaah kita ini. Alhamdulillah saf pertama masih bisa lurus dan rapat. Walaupun kadang-kadang ada juga yang suka tidak memperhatikan imam itu, langsung sholat saja. Maksudnya diperhatikan dahulu, saf itu lurus dan tidaknya rapat. Nah, ini juga pendidikan bagi kita imam juga. Harusnya mengomando, itu tanggung jawab. Jangan asal takbiratul ihram saja. Perhatikan dahulu jamaah, termasuk sholat Jumat. Kadang-kadang waktu sholat Jumat langsung saja main takbiratul ihram. Padahal itu lebih halus dikomando lagi supaya semua saf itu terisi dengan baik dan wajar. Jangan sampai ada yang kosong. Tetapi kita juga sebagai makmum bolehlah ikut memberitahu apabila ada tempat yang masih kosong supaya diisi oleh jamaah di belakangnya. Peduli juga boleh di sini. Ya, banget. Jadi gimana maksudnya Pak? Enggak terlalu jelas saya. Oh, soal itu sholat tahiyat masjid itu Pak ya? Oh ya. Sementara khotib sudah ada di mimbar. Gitu ya. Ini persis peristiwa ini kejadian pada zaman Nabi. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sedang khutbah Jumat, tiba-tiba ada orang datang, gitu kan. Nah, kemudian itu ditegur oleh Nabi. Jadi imam itu boleh negur jamaah. Gitu ya. Ditegur oleh Nabi, kau sholat dahulu, gitu kan. Nah, itu artinya waktu itu ini yang menjadikan nanti ada selisih pendapat. Itu sholat qobla Jum'ah itu. Nah, kenapa engkau tidak sholat dahulu?
Sementara yang lain menyatakan itu tahiyatul masjid. Jadi sebaiknya kalau kita masuk, walaupun khotib sudah naik mimbar sedang khutbah, kita baru masuk ke dalam masjid, lebih baik sholat tahiyat masjid saja dahulu. Sholat tahiyat masjid. Tapi bagi yang lain nanti ini yang menjadi dalil bahwa itulah sunnahnya sholat qabla Jum'ah. Gitu kan. Bukan tahiyatul masjid, tapi itu yang dimaksud dengan qabla Jum'ah. Karena diperintahkan oleh Nabi. Hanya nanti pendapatnya itu ya ada dua, qabla Jum'ah atau tahiyat masjid. Hanya bagi kita barangkali itu adalah tahiyat masjid. Jadi lebih baik sholat dahulu. Karena waktu itu begitu datang seseorang, Nabi menyuruh kenapa tidak sholat dahulu. Nah itu bisa dikatakan sebagai tahiyatul masjid. Jadi silakan sholat dahulu. Walaupun imam sudah sedang khutbah. Ya, ya, ya memang nanti ada pernyataan lain dari Nabi mengenai sholat tahiyatul masjid itu. Artinya apabila kita masuk ke dalam masjid, sholatlah 2 rakaat sebagai penghormatan kepada masjid. Jadi kapan saja sebetulnya. Sehingga nanti ada sebagian ulama kan ada 3 waktu yang diharamkan sholat. Yaitu pada saat matahari terbit, saat pas tengah-tengah, dan saat tenggelam. Nah, kata ulama yang diharamkan itu adalah sholat mutlak. Tapi kalau sholat yang ada sebabnya tidak diharamkan. Sebagian pendapat, tapi ya. Artinya, walaupun kita masuk ke masjid saat matahari sedang mencerah, mau terbit itu tidak apa-apa sholat tahiyat masjid. Walaupun menurut ulama yang lain tidak boleh juga sholat yang seperti itu. Artinya memang ini sholat tahiyat masjid itu saat kita masuk ke masjid, silahkan sholat. Termasuk saat khutbah sedang diberlakukan atau sedang ada pengajian juga misalnya. Kita mau ikut pengajian di masjid, nah pada saat masuk itu kita mau tahiyat masjid juga boleh sebetulnya. Walaupun itu tidak biasa barangkali bagi kita ya. Tapi boleh saja. Jadi kapanpun sebetulnya. Itu Pak, betul. Kemudian babu Iqbal imami ala nasi inda tasfiyatis suhuf. Bab menghadapnya imam kepada jamaah pada saat memerintahkan merapatkan saf, meluruskan saf. Haddatsana Ahmad bin Abi Roja qala haddatsana dari Sayyidina Anas. Qala berkata Anas, ukimat di komat, dibacakan komat as-salat untuk salat, akbala maka menghadap alaina kepada kami semua Rasulullah SAW biwajihi dengan wajahnya. Faqala kemudian beliau bersabda, aqimu sufufakum, lurus dan rapatkan, watar rasul dan lurus dan rapatkan juga. Pak ini sesungguhnya aku itu arakum melihat kalian mimwaro idhri, melihat dari belakang punggungku. Ini mau nyijat Nabi. Jadi ini ajaran bagi kita, bagi para imam yang menjadi imam, sebelum mengimami jamaah, lihat dahulu ke belakang. Ini contoh dari Nabi jelas. Jadi bukan dibuat-buat. Persis contoh dari Nabi. Nabi SAW mesti menghadap ke jamaah dan memerintahkan supaya safnya diluruskan. Malahan di sini ada kata-kata tarosu. Ini ucapan Nabi. Tarosu itu artinya la tala soku bigori kholilin. Tidak boleh ada celah di antara orang itu. Tidak boleh ada celah. Harusnya rapat itu. Betul-betul harus rapat. Walaupun sulit dia di kita, di jamaah kita. Nggak bisa itu. Kelihatannya itu takut bau. Sebetulnya tidak apa-apa juga. Dan jarang kita bau. Nah, harusnya rapat bahu dengan bahu sampai ke kaki dari atas sampai bawah. Jangan hanya kaki saja ngejebrang gitu kan. Kaki yang dirapatkan. Tapi harusnya ini bahu. Karena itu tidak boleh ada celah. Nah, ini pengertiannya tidak boleh ada celah. Di sini tarosu, kata-kata tarosu itu tidak boleh ada celah. Harusnya begitu, walaupun belum bisa begitu. Nah, kalau sudah bisa begitu, saya kira Islam akan jaya lagi. Sebagaimana zaman
Nabi SAW. Tapi karena di antara kita belum bisa begitu di masjid manapun itu, karena merasa ada perasaan gengsi atau apalah untuk meluruskan saf itu, untuk berdekatan itu, ada perasaan gengsi kan di antara kita ya, kalau untuk mendekatkan itu. Nah, perasaan itu harusnya dihilangkan. Karena itu akan menjadi cikal bakal kejayaan umat Islam. Umat Islam dahulu zaman Sultan Salahuddin Al-Ayyubi bisa menaklukkan itu Yerusalem karena bersama yang dididik melalui sholat. Demikian juga pada saat Muhammad Al-Fatih bisa menaklukkan Konstantinopel juga begitu. Karena tentara kaum muslimin itu rapih pada saat melakukan sholat. Sehingga langkah kesehariannya juga rapih dan bisa memenangkan kejayaan. Kelihatannya mudah-mudahan ini bisa terbangun di antara kita. Setidaknya yang suka ikut ngaji saja lah. Kalau sholat itu rapat dan rapihkan. Jangan terlalu, ya imam sih boleh memberitahukan, tapi jangan terlalu berteriak-teriak juga imam. Harus rapat dan rapihkan. Karena ini perintah Rasul. Rasul memberikan contoh persis begitu. Aqimu sufufakum wa tarrasu fa inni arakum min wara'i tuhri. Karena sesungguhnya aku melihat dari belakang punggungku. Nabi itu bisa melihat. Itu kelebihan atau mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis terakhir bab safil awal, bab mengenai saf pertama. Haddatsana Abu Asim an Malik Sumi Abi Soleh an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah qala berkata Abu Hurairah qala bersabda Nabi sallallahu asyuhada'u, orang-orang syahid itu adalah al-ghariqu yang tenggelam, wal matmunu yang ditikam, wal mabdunu yang sakit perut, wal hadimu dan orang yang kejatuhan. Waqala dan bersabda Nabi sallallahu la ya'lamuna, kalaulah orang-orang mengetahui apa keutamaan tahjiri dalam mengutamakan sholat pada waktu awal. Pasti akan berlomba mengejar waktu awal ke hararese. Sholat sudah tiba hararese. Kalau ya dan kalaulah orang-orang mengetahui mapil atamah keutamaan pada sholat isya, wasubi dan sholat subuh, la atau huma pasti akan mendatangi orang-orang terhadap sholat isya dan subuh itu walau habwan, walaupun sambil merangkak. Adakah? Tidak ada gitu ya. Walau ya'lamuna, dan kalau orang-orang tahu keutamaan fisabbil muqaddam di sab pertama lastamu, pasti akan berundi mereka. Saling berundi untuk mendapatkan sab pertama. Sampai seperti ini. Artinya demikian utamanya. Keutamaan yaitu mendahulukan waktu awal. Kan dalam hadis lain Nabi bersabda, Abdulul amal as-sholat di awal waktiha. Seutama-utama amal itu adalah sholat pada awal waktu. Itu dalam hadis lain. Nah, di hadis ini jelas, kalaulah orang tahu keutamaan mengutamakan waktu pertama, walaupun itu tidak menjadikan waktu berikutnya tidak sah-sah saja sholatnya. Tetapi ini adalah untuk orang-orang yang terpilih, untuk orang-orang yang memiliki keimanan yang kuat. Pasti akan mengambil waktu awal tabaku, pasti akan beristiqomah, musabakoh, artinya akan berburu segera mendapatkan waktu pertama pada saat dan nanti akan kita lengkapi waktu pertama bagi kaum laki-laki itu di masjid. Waktu awal di masjid juga, bukan di rumah. Tapi kebanyakan kadang-kadang di antara kita lalai kan dan tidak menganggap keutamaan. Itu baru kelihatan nanti kalau sudah meninggal, baru tahu. Oh, akan menyesal. Saya punya kesempatan untuk mendapatkan waktu pertama, tetapi saya melalaikan karena waktunya masih panjang. Ya, memang tidak apa-apa juga sih. Hanya kita pasti akan menyesal. Mengapa tidak mengambil yang paling utama? Masuk teori optimasi ini mesti masuk yang pertama. Kemudian juga orang-orang lalai juga pada saat sholat isya dan subuh. Menganggap sepele sholat isya dan subuh. Padahal keutamanya demikian tinggi.
pada saat sholat isya dan subuh. Pasti akan mendatangi sholat isya dan subuh walau habwan, walaupun sambil merangkak. Artinya ke masjid ini bukan di rumah. Ini kata-kata habwan itu adalah merangkak. Ya kalau di rumah mah ya biasa saja, tidak perlu merangkak. Ini bagilah kaum laki-laki. Tetapi belum begitu sadar juga di antara kita, di antara kaum laki-laki. Walaupun sudah berkali-kali mendengar atau membaca hadis ini, tetap saja cuek, bebek. Mungkin itu hidayah belum masuk. Tapi bagi orang yang mengerti bahwa itu ada keutamaan yang demikian tinggi, pasti akan datang sholat isya dan subuh. Padahal menjelang kematian atau kalau ada orang mati itu kita juga akan menyusul nanti, sehingga kita harus siap-siap. Tetapi saat sholat isya dan subuh, cuek bebek saya tidak datang ke masjid. Nah, pada salah satu siap-siap menghadapi kematian itu lakukan sholat isya dan subuh, dan sebetulnya sholat yang lain juga pada awal waktu. Kalau serius kata-katanya itu, kecuali kalau hanya omgo saja, omong doang. Oh ya, itu kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Pada saat itu beliau itu berkata kepada Nabi, Rasulullah, saya ini buta dan saya ini kesulitan, tidak ada yang nuntun ke masjid, kan? Bolehkah saya sholat di rumah? Kata Nabi, boleh. Engkau punya penyebab tidak bisa mendatangi masjid. Nah, kemudian setelah Ibnu Ummi Maktum merasa gembira, ditanya lagi oleh Nabi, apakah engkau mendengar adzan? Oh Rasulullah, saya mendengar adzan, kedengaran. Kalau begitu kau datang, walaupun dalam keadaan buta. Nah, tentu ini sangat saking kuatnya keharusan datang ke masjid. Usahakan kita yang rumahnya dekat dari masjid, jangan pernah sholat di rumah untuk fardu ya. Sholatlah di masjid. Karena begitulah perintah Nabi kepada orang buta saja begitu. Kau datang ke masjid selama adzan itu terdengar. Nah, kalau sekarang adzan kita kan masih terdengar pakai pengeras suara. Dahulu dengan adzan tanpa pengeras suara saja itu menjadi keharusan datang ke masjid. Tentu bagi mereka yang mengerti dan dapat hidayah, punya keimanan, itu pasti tidak akan mungkin melakukan sholat di rumah. Tetapi kita juga hanya bisa berkata-kata begini, toh ujung-ujungnya silahkan masing-masing itu keputusan masing-masing, dan disitulah nilai yang akan kita peroleh dari Allah nanti. Nah, sekali lagi hadis tadi menguatkan keharusan kita datang ke masjid untuk melakukan sholat. Walaupun di sini sambil merangkak sekalipun, sholat isya dan subuh utamakan. Walaupun sholat yang lainnya juga tetap sebaiknya, bagusnya itu tetap lakukan di masjid. Jangan pernah sholat di rumah untuk sholat fardu, kecuali dalam keadaan sangat genting atau memang ada maksud untuk membina keluarga supaya sholat berjamaah keluarga, karena ada perempuan kan misalnya, ataupun ada yang masih kecil, silahkan. Itu para ulama di sini memberikan semacam wejangan, silahkan sekali-kali sholat di rumah dalam rangka untuk pendidikan. Tapi tetap berjamaah yang penting itu. Jangan pernah sholat sendirian di rumah dan tidak berjamaah. Usahakan sholat sholat wajib itu selalu berjamaah. Usahakan, saya kira. Nah, ini bagi kita yang sudah sepuh-sepuh, termasuk saya, sudah menjelang maghrib ini, usahakan supaya husnul khotimah. Sholat tetap berjamaah, sholat fardu. Jangan pernah sholat sendirian. Harus tekankan, dan itu bisa. Saya alhamdulillah sudah mencoba seperti itu, bertekad untuk tetap sholat berjamaah kalau sholat fardu. Selalu saja ada kesempatan, walaupun dalam kondisi di luar kota ataupun ada kondisi apa, itu bisa dalam kondisi jadwal ngajar bisa dilakukan.
Oh ya, misalnya begini Pak, kita ada di masjid, tapi kita sedang dalam perjalanan ya. Sedang perjalanan, itu waktu sholat duhur. Nah, waktu duhur kan imamnya sholat 4 rakaat biasa. Nah, pada saat kita ingin mengkosor, sebetulnya bisa saja berjamaah kepada imam tadi, tapi kita sholatnya 2 rakaat. Jadi pada rakaat kedua ya kita selesai, kita salam, ya kita salam. Kemudian kita sholat lagi. Nah, kalau itu sendirian berarti sholat asarnya 2 rakaat. Itu tidak apa-apa. Itu dalam kondisi darurat nggak masalah sih, tidak berjamaah juga. Tapi kalau ada sama-sama mau kosor juga, usahakan bisa berjamaah. Jadi boleh kita berjamaah dengan yang sholat sholat yang sempurna 4 rakaat, tapi kita selesai pada rakaat kedua salam. Setelah itu langsung sholat 2 rakaat lagi. Mundur saja, sendiri saja. Karena beda jenis, itu sholatnya asar, sedangkan ini sholat duhur kan. Oh, kalau mau gitu juga boleh. Berarti sholat duhurnya tetap 4 rakaat. Mau sampai 4 rakaat juga artinya tidak dikosor sholat duhurnya. Tapi sholat asarnya dikosor 2 rakaat bisa juga. Ya, ya boleh. Boleh 4 rakaat dahulu. 4 rakaat dahulu kita ikut lengkap dengan imam. Setelah itu kita mundur, baru 2 rakaat sholat asar dikosor. Boleh saja. Fleksibel. Nah, oh ya, misalnya kita dari luar bepergian gitu ya. Kemudian pas duhur masih di perjalanan. Nah, tentu ketinggalan sholat berjamaah. Nah, tentu kalau menurut saya itu lebih baik tetap kita ke masjid. Bahwa kita sholat munfarid tidak apa-apa juga. Tapi kemungkinan bisa mendapati orang lain untuk diajak berjamaah itu juga ada kemungkinan kan dibanding dengan di rumah. Kalau di rumah itu pasti sendirian. Atau kalau begitu bisa juga kita kontak dahulu ke orang di rumah. Tolong jangan sholat dahulu, tunggu saya sampai datang di rumah, kita nanti sholat berjamaah. Yang penting harus berjamaah itu. Kita usahakan gitu. Usahakan kalau di rumah bisa berjamaah dengan orang di rumah, tidak apa-apa di rumah. Tapi kalau di rumah tidak bisa berjamaah, lebih baik datang ke masjid. Walaupun sholat munfarid. Siapa tahu nanti ada orang yang mau sholat fardu juga. Kemungkinan itu lebih terbuka di masjid. Jadi lebih baik kita datang ke masjid saja. Kecuali tadi kalau di rumah ada teman untuk sholat berjamaah. Kalau saya suka begitu. Waktu masih ngantor dulu, maghrib misalnya macet ini kan. Nah dari kendaraan itu mesti kontak ke rumah saja karena maghrib udah ketinggalan. Tolong jangan sholat berjamaah dulu, tunggu sampai saya datang gitu kan. Nah, begitu nyampe ke rumah, barulah sholat berjamaah. Supaya yang penting usahakan sholat fardu itu jangan sendirian, harus selalu berjamaah. Dan yang paling utama berjamaah di masjid. Nah, kalau tidak bisa di rumah juga nggak apa-apa. Daripada di masjid tidak bisa. Saya kira gitu mungkin Pak. Nah, di sini walau ya'lamuna, dan kalaulah orang-orang mengetahui keutamaan disopil muqaddami di sab pertama lastahamu, pasti mereka akan berundi. Nah, ini hadis yang sangat jelas dari Nabi, artinya ada keutamaan yang demikian tinggi pada sab pertama. Tetapi sekali lagi pada enggan kebanyakan di antara kita untuk masuk ke sab pertama dan dibiarkan saja itu kosong. Dan lebih suka masuk ke saf kedua. Ya kalau sudah berlangsung biasanya gitu, sudah berjamaah, masih ada untuk satu orang atau 2 orang di sebelah kiri kanan, itu orang yang baru datang itu langsung buat saf kedua. Itu
sepertinya tidak boleh begitu harusnya. Tapi ya kalau yang begitu tidak ngaji nggak apa-apa sih, tidak tahu hadis ini. Tapi yang tahu hadis ini harusnya tidak boleh. Tetap isi saja. Walaupun di sebelah sana itu ada orang yang tidak saya sukai misalnya, nggak apa-apa. Masuk saja. Kadang-kadang kalau ada orang yang tidak disukai itu kan tidak mau dekatan gitu ya. Nah itu jangan bawa-bawa yang begitu. Atau kadang-kadang ada sub di depan itu kosong, kadang-kadang kita silahkan payun ke payun itu. Nah ada kaidah usul fikih al-isaru bil ibadah mamnuun. Ngelehan maneh gitu kan. Ngelehan maneh mengalah pada ibadah itu dilarang, tidak boleh. Sab pertama lebih utama kita yang masuk, jangan menyuruh orang lain. Kita yang masuk. Orang lain itu biarkan saja. Tapi kalau orang lain mau lebih dahulu ya jangan diambil juga, jangan kamu mundur, saya yang lebih, ya, jangan begitu juga. Siapa yang paling dahulu itulah yang boleh untuk di saf pertama. Nah, itu bertentangan dengan kaidah usul fikih. Al-isaru fil ibadah mamnuun. Ngelehan maneh dina ibadah itu dilarang, tidak boleh. Harusnya apa? Heula-heula. Tadi istahamu. Pasti akan saling diundi pun akan bersedia. Ternyata di kita jangankan diundi, terbuka kesempatan di tahap pertama juga tidak mau kan gitu. Silahkan mempersilahkan yang lain dahulu. Nah itu ini